Halo teman-teman, baik di sini saya akan memaparkan tugas ujian tengah semester saya. Perkenalkan, nama saya Murniati Laia dari Prodi Manajemen, mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis, yang diampu oleh Ibu Ade Purnamayanti SEMM. Di sini judul dari artikel saya ini yaitu Cipta dan Isu Paten dalam Bisnis Industri Teknologi. Yang pertama, latar belakang masalah. Permasalahan cipta dan isu paten dalam bisnis industri teknologi yang terjadi khususnya perusahaan jasa, terutama yang berkecimpung di dunia industri teknologi, sering menghadapi litigasi paten yang agresif, yang telah melakukan peniruan atau plagiarisme, baik yang disengaja maupun tidak. Saat ini, banyak pihak-pihak yang mencari uang dengan memendam paten, yaitu mendiami suatu paten dalam waktu bertahun-tahun, dengan harapan perusahaan lain secara tidak sengaja melanggar secuil saja paten ciptaan mereka, untuk kemudian mendapatkan uang dengan mudah melalui tuntutan hukum paten dan hak cipta. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu seperti mengutip sebagian atau seluruh ciptaan orang lain, lalu memasukkan ke dalam ciptaannya sendiri, yang membuat kesan seolah-olah itu adalah hasil karyanya sendiri. Hal ini dinamakan dengan plagiarisme. Dan ada lagi permasalahan lainnya yaitu memperbanyak ciptaan orang lain dengan sengaja tanpa seizin pemilik pencipta dan dipergunakan untuk kepentingan komersial. Analisis permasalahan. Hak paten yang seharusnya dapat menjaga keseimbangannya, bukan menjadi sarana pebisnis yang tidak bertanggung jawab, memperoleh hak secara melawan hukum. Jika suatu invensi yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, tapi ternyata tetap mendapatkan hak paten, maka hal tersebut dapat tergolong sebagai hak paten yang melanggar hukum. Umumnya, investor yang curang akan menuduh pihak lain telah melanggar hak paten dan memperkarakan dengan tujuan menjadi penguasa. Adapun penyelesaian masalahnya yaitu dapat diselesaikan dengan upaya yang dikenal dengan kekayaan intelektual, yang penyelesaian sengketa mengenal dua jalur, yaitu melalui litigasi dan non-litigasi. Melalui jalur litigasi yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan niaga yang apabila dirasa putusan hakim tidak memuaskan. Melalui jalur non-litigasi yaitu dengan cara untuk merampungkan sebuah sengketa atau masalah hukum tanpa dibawa ke pengadilan. Adapun alasan mengapa menggunakan metode penyelesaian dengan kedua jalur tersebut yaitu karena terkadang ada permasalahan yang diperlu tidak hukum dan yang tidak perlu ditindaklanjutkan. Jadi, dengan adanya dua jalur tersebut, masyarakat dapat menentukan tentuannya sendiri. Sehingga efek atau fungsi dari kedua jalur ini, masyarakat akan lebih teliti dalam membedakan sengketa sehingga tidak sepele dalam sengketa. Dan masyarakat juga lebih leluasan mendapatkan dan menentukan sengketa yang ada. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, digital karya cipta telah membuat proses menyalin, mempublikasikan, dan mendistribusikan hasil karya salinan digital menjadi sangat mudah. Kemajuan teknologi digital dengan media sangat memberikan dampak positif bagi insan-insan penghasil karya cipta. Di antaranya, publikasi karya cipta di media digital menghemat biaya dan waktu pendistribusian. Karya cipta yang ditampilkan dapat dilihat oleh semua orang yang ada di dunia. Namun, dampak negatif juga muncul dari digitalisasi karya cipta digital, yaitu penggandaan atau perbanyakan secara ilegasi perangkat lunak atau software pada komputer, foto digital, musik digital, film digital yang menimbulkan kerugian moral dan ekonomi bagi si pencipta. Saran, para pencipta sebaiknya melakukan usaha preventif dengan cara
mendaftarkan hasil karya ciptaannya secara legal kepada pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Upaya perlindungan hukum juga harus sejalan dengan pemberian sanksi yang tegas dan tepat kepada para pelanggar hak cipta. Teknologi digital juga yang diakomodasikan dalam hukum dan disesuaikan dengan perkembangan zaman diharapkan dapat berperan sebagai alat pendukung untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan bagi pencipta dan karya cipta itu sendiri. Baik teman-teman, sekian dari tugas ujian tengah semester saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.